Halo Craybies, bertemu kembali dengan kami, Crayon Club ID dalam segmen Crayon's Story. Di kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah cerita yang dibuat oleh Xavier dan Brown. Cerita ini berjudul Cinta Mas Galon Bikin Galau. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja baca ceritanya. Ini adalah kesekian dari kebetulan yang tiap pagi terjadi di hidupku, di mana aku berpapasan dengan lelaki rupawan, pekerja keras yang keringatnya bercucuran sampai bajunya basah oleh peluh-peluh itu. Dia adalah lelaki muda, berperawakan tinggi, berbadan kekar yang sehari-hari mengantarkan galon pesanan warga di sekitar tempat kosku. Namanya Okta. Sepertinya usianya tak jauh berbeda denganku. Aku tidak tahu persisnya, karena memang kami jarang bertegur sapa. Sampai pada suatu saat, aku yang terburu-buru berangkat ke sekolah, tanpa sengaja motorku menyenggol motor Mas Okta yang sedang diparkir di depan kosku. Ada satu buah galon di atas motor itu yang jatuh dan menggelinding. Mas Okta pun sadar, hingga dia yang sedari tadi di dalam rumah sedang mengangkat galon pesanan ibu kos, langsung keluar saat tahu ada suara galon jatuh. "Mas, maaf," ujarku sambil terburu-buru berangkat. Sayup-sayup terdengar suara dari kejauhan. "Iya, tidak apa-apa." Aku tidak begitu mendengar jelas apa yang dia bicarakan, karena saat itu aku langsung tancap gas, takut kalau telat sampai ke sekolah. Aku sekarang duduk di bangku SMA. Aku suka olahraga voli. Hampir setiap ada pertandingan voli, aku selalu hadir untuk menonton. Entahlah, rasanya seperti mendapat energi baru. Hampir tiap malam aku melihat pertandingan voli antar RT desa kami di lapangan sebelah tempat kosku. Duh, yang main kok ya Mas itu? Gumamku saat tahu bahwa Mas Okta adalah salah satu pemain voli. Aku pura-pura tidak mengenal siapa yang sedang bermain di sana. "Hai," sapa Mas Okta sembari istirahat minum dan mampir lewat begitu saja di depan tempat dudukku. "Duh, ngapain sih pakai nyapa-nyapa?" gumamku. Semenjak kejadian aku menjatuhkan galonnya beberapa hari yang lalu, aku merasa sungkan dan malu tiap bertemu dengannya. Tapi anehnya, kami sering tanpa sengaja bertemu. Pada suatu hari, motorku tiba-tiba mogok. Aku yang tidak punya pengalaman di dunia mekanik pun menjadi panik. Mendung pula, ketusku dalam hati. Aku berada di pinggir jalan raya, ramai orang lewat, tapi tidak ada yang peduli. Sampai kemudian, ada sosok laki-laki menyapaku. "Hai, ngapain kamu?" ucapnya. "Mogok Mas," ucapku sambil teriak. Dia lalu memarkirkan motornya, menolongku, sampai datanglah sebuah keajaiban di mana motorku menyala kembali karena bantuannya. Aku merasa berhutang budi padanya. Lalu kami saling bertukar nomor telepon. Kami merencanakan jalan-jalan berdua di alun-alun kota. Orangnya asik, baik, dan humble. Ternyata benar dugaanku. Dia hanya selisih 2 tahun denganku. Namun, dia tak seberuntung pria-pria lainnya yang bisa mengenyam bangku sekolah. Dia juga bukan warga asli sini, melainkan warga dari kampung yang merantau ke kota sembari berharap ada perubahan nasib bagi dia dan keluarganya. Aku mengaguminya, hingga rasa itu menjadi-jadi di dalam hati. Sepertinya aku mulai menyukainya. "Ah tidak," ujarku dalam hati. "Ayo ikut aku yuk," ujarnya. "Kemana Mas?" tanyaku. "Ke panti." "Hah? Ke panti?" Rupanya di sela-sela liburnya, dia menyempatkan diri 1 minggu sekali untuk ke panti. Di sana adalah tempat penampungan sekaligus rehabilitasi bagi penyandang masalah sosial. Ada banyak lansia di sana yang merindukan keluarganya.
Mas Okta sesekali mengunjungi mereka sembari membawa bingkisan kecil sebagai hadiah. Mas Okta memang selalu berhasil membuatku jatuh cinta. Setiap hal yang dia kerjakan terasa bermakna buatku. Dia adalah orang yang aku kagumi. Kami semakin dekat, hingga pada akhirnya... Aku pulang ya, meski kita saling jauh, tapi kita bisa saling mendoakan. Aku doakan semoga kamu selalu bahagia. Jangan sedih-sedih lagi ya, ucap Mas Okta. Memangnya kapan balik? Tanyaku. Aku nggak akan balik, Dek. Aku mau nikah, ucapnya. Hah? Nikah? Gimana maksudnya? Iya, orang tuaku di kampung menjodohkanku dengan wanita pilihannya dan menyuruhku menjadi petani, supaya aku tak perlu jauh-jauh dari mereka. Lalu, dia memberiku bunga mawar 7 tangkai. Aku menyimpannya hingga saat ini. 1 tahun berlalu. Meski mengering, rasaku masih saja mekar. Oke Kraybies, jadi segini aja ceritanya kali ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tinggalkan komen di bawah ya. Aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. See you next video Kraybies, bye!